Dikenal dunia dengan istilah takaful atau ta'awun, asuransi syariah memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, saat ini terjadi peningkatan awareness terhadap syariah lifestyle pada masyarakat kelas menengah dan generasi milenial. Terlebih kondisi pandemi COVID-19 dan terjadinya bencana alam mengakibatkan kebutuhan jasa perlindungan semakin meningkat. Data OJK per September 2020 menunjukkan bahwa porsi industri keuangan syariah non-bank termasuk asuransi di dalamnya baru berada di kisaran angka 4,43%. Industri asuransi syariah memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Sejak didirikan pada 2003, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia berupaya menciptakan dan memelihara kerjasama yang saling memberikan maslahat untuk mengembangkan industri asuransi syariah dan reasuransi syariah di Indonesia. Kegiatan AASI berlandaskan prinsip syariah dengan berpegang teguh pada kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan, silaturahmi, kejujuran, keadilan, amanah, profesional, kemaslahatan, dan saling menghormati. Sebagai anggota Dewan Asuransi Indonesia, AASI berkomitmen menampung aspirasi para anggota AASI dan mewujudkan peran serta industri asuransi syariah dan reasuransi syariah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. AASI juga berperan mewakili kepentingan anggotanya baik di tingkat nasional maupun internasional. Sementara sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha asuransi syariah dan reasuransi syariah, AASI bertugas meningkatkan peran serta anggotanya di dalam perekonomian nasional. Pada milad yang ke-18 ini, AASI ingin terus bersama memajukan industri syariah di Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia bersama memajukan industri syariah di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dina waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi sodri wa istri amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua kesehatan, keselamatan sehingga kita semua masih dapat berkumpul, bersilaturahim, dan insya Allah kita semua akan bersama-sama mendengarkan diskusi dalam bincang fatwa sesi keempat yang insya Allah akan disampaikan oleh Prof. Jai Mubarok. Salam serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita semua istiqomah dalam menjalankan semua ajaran dan syariat yang disampaikan oleh beliau, dan insya Allah mudah-mudahan doa kita adalah bahwa kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada Profesor Jai Mubarok, dan tadi saya lihat juga ada beberapa dari DSN sudah join. Di sini juga hadir Ketua Umum ASI Bapak Tatang Nur Hidayat. Ini nggak janjian kami, tapi ternyata sudah pakai jas ya. Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pakai nih, jadi lihat Pak Erwin harus pakai gitu. Prof Jai, rekan-rekan. Assalamualaikum Prof Jai. Apakah sudah masuk beliau? Belum Pak. Tadi beliau sudah siap. Oke baik. Kita akan tetap jalani dulu, kita mulai kegiatan ini dan sebagaimana untuk memudahkan dan melancarkan kegiatan kita akan buka dengan membaca tilawah dan insya Allah akan disampaikan oleh Saudara Effendi Sarkasi dari ASI. Setelah itu kita akan
mendengarkan juga sambutan dari Ketua Umum ASI Bapak Tatang Nur Hidayat. Untuk itu waktu yang tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya di sini untuk membacakan Quran Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah tadi disampaikan oleh saudari Jihan Aulia, dan selanjutnya untuk menambah keberkahan kita akan mendengarkan doa yang disampaikan oleh saudara Effendi Zarkasi. Waktu dan tepat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, untuk mengawali dan demi keberkahan acara kita siang ini, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabbana, Engkau Maha Esa, tiada Tuhan selain Engkau. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kami meminta hidayah, rahmat dan ampunan hanya kepadamu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada keberkahan selain keberkahan yang datang darimu. Anugerahkanlah kepada kami keberkahan yang besar dalam pertemuan hari ini. Jadikanlah silaturahmi ini sebagai ajang untuk memupuk tali persaudaraan di antara kami. Ya Allah, jadikanlah acara hari ini sebagai acara yang membawa rahmat, taufik dan berkah bagi kami semua. Kiranya acara ini menjadi pintu dan jalan bagi kami untuk membawa wawasan serta pengetahuan kami. Allahumma ya Rabbana, isroh lana sudurona, wa yassir lana umurona, wahlul uqdata min alsinatina wa faqih aqwalana waj'al lana lisanan sidqan. Ya Allah ya Rabb, kami meminta kemudahan darimu dalam setiap urusan, karena Engkaulah yang menjadikan kesulitan menjadi mudah, dan Engkau yang menjadikan kesempitan itu menjadi lapang. Wahajat yang menguasai takdir, takdirkanlah kami umur yang bermanfaat, usaha yang berkah, rezeki yang Engkau ridhai. Jika ada kelengahan dalam setiap usaha kami, ataupun dalam langkah kami yang tidak dalam perintah-Mu, Engkaulah yang akan menuntun kami ke jalan yang benar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Pada hari ini, wahai Zat penguasa alam, terimalah rasa syukur kami atas nikmat yang Engkau berikan, dan kami meminta kepadamu ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki-Mu yang halal lagi baik, agar kami senantiasa bersyukur dan terus bersyukur hanya kepadamu. Allahumma ya Khoni ya Karim, ya Zal Fadil Azim, ya Wasi'al A'ta wal Karam, fakhnina bihalalikal an haramik, waqfina bifadlika aman siwa. Ya Allah, Zat yang maha kaya lagi maha pemurah, yang memiliki karunia yang agung, yang maha luas pemberian dan kedermawanannya. Kayakanlah kami dengan rezeki-Mu yang jauh dari keharaman,
dan cukupkanlah kami dengan kemurahan-Mu serta kemurahan selain dari-Mu. Hanya kepada-Mu ya Allah kami meminta petunjuk, dan dengan belayan kasih sayang-Mu kami serahkan jiwa dan raga kami hanya untuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang disampaikan tadi memberikan buat kita semua, diringankan pada saat kita menjalankan aktivitas, dan insya Allah semua aktivitas kita di ujungnya adalah keberkahan buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum ASI, dalam hal ini Bapak Tatang Nur Hidayat. Waktu dan tempat, silakan. Saya agak senyum-senyum nih sebelum sambutan Pak Erwin, karena tadi kawan kita dari Astra nih kayaknya kepencet nih. Maaf. Sedang makan kayaknya, enak sekali Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali bertatap muka, walaupun masih daring ya. Kayaknya Pak Erwin kapan-kapan kita bincang fatwanya nggak daring ya. Silaturahmi, insyaallah ya. Ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, serta mudah-mudahan sampai kepada kita para pengikutnya. Yang saya hormati Prof. Jai sebagai pemateri kita pada siang kali ini, Pak Erwin serta rekan-rekan di Sekretariat ASI atas penyelenggaraan acara ini. Kemudian ada juga perwakilan dari Nangro Aceh Darussalam. Kemudian juga Pak Yudi Setiawan, apa kabar Pak? Kemudian juga Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebagaimana bincang fatwa sebelumnya, tentu kita menginventarisir ya hal-hal permasalahan-permasalahan, isu, masukan yang perlu mendapat perhatian khususnya dalam konteks kesyariahan gitu ya. Walaupun bahasanya bincang fatwa, memang terkait dengan fatwa atau yang belum dipatwakan atau hal-hal yang terkait dengan kesyariahan. Nah, alhamdulillah di tahun kedua ini kalau nggak salah Pak Erwin ya, di tahun kedua kita menggulirkan bincang fatwa di penyelenggaraan ini ke-6 apa ke-7 ya ini? Berarti sudah ke-9 Pak? Ke-9 ya, oke. Sudah banyak hal yang kita bincangkan dan menjadi masukan bagi kita maupun masukan bagi stakeholder ya, bagi kita di industri, bagi AASI, bagi DSN, bagi OJK gitu ya. Dan mudah-mudahan ke depan kita juga membuka masukan dari rekan-rekan hal-hal yang memang perlu kita diskusikan dalam bincang fatwa ini. Jadi bincang fatwa ini sifatnya dari dan untuk kita oleh para ahli lah gitu ya. Bedanya gitu, kalau biasanya dari dan oleh gitu ya, untuk, kalau ini olehnya para ahli, dari dan untuknya untuk kita. Jadi silahkan nanti masukkan. Dan Bapak Ibu sekalian, materi kita kali ini cukup sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial. Triggernya memang terkait dengan Konon Aceh ya. Jadi kita bersyukur dan bergembira, syukur alhamdulillah bahwa ada satu daerah, ada satu wilayah di
negara kita yang dengan kekhususannya terkait syariat Islam mempunyai konon syariah gitu yang pada intinya mendukung atau mendorong sebagaimana yang kita usahakan. Nah, dari situ tentu ada isu gitu ya, bagaimana mengkonversi polis-polis atau bisnis yang selama ini sudah berjalan di konvensional untuk ke syariah. Tapi bagi kita tentu ini bukan permasalahan ya, tapi peluang gitu ya. Walaupun memang pelaksanaannya perlu kita perbincangkan sehingga kemaslahatan bagi para pihak, bagi seluruh stakeholder, baik itu pemegang polis yang nanti menjadi tertanggung yang menjadi peserta begitu ya, kemudian juga kita sebagai perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola, kemudian juga konvensionalnya dan seluruh masyarakat. Nah, ya mungkin nanti kan ada beberapa hal yang disampaikan oleh pembicara, tapi juga ada beberapa hal tentu dari rekan-rekan di lapangan mungkin yang sudah menjadi poin gitu ya. Nanti silahkan didiskusikan, dan setelah diskusi ini tidak berhenti sampai di situ, tapi tentu saja nanti kita akan bisa tindak lanjuti ya, apakah memang perlu ada taklimat ataukah ketentuan di OJK atau tata cara pelaksanaan lainnya. Bapak Ibu, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka. Sekali lagi selamat berdiskusi. Terima kasih atas kehadirannya. Penting untuk kita untuk membicarakan hal ini, dan tidak hanya kita berharap tidak hanya Konun Aceh ya. Konun Aceh hanya sebagai sebuah trigger ya gitu ya. Kita berharap tentu ke depan ada hal-hal baik seperti ini yang bisa mendorong perkembangan perasuransian syariah di Indonesia. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih, terutama Prof. Jai, terima kasih banyak. Dan saya mungkin nanti sambil ya mengikutinya, jadi mohon izin kamera di off. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar Pak Tatang, Bapak dan Ibu sekalian, mohon mengaktifkan kamera sebentar untuk kita sesi foto bersama. Assalamualaikum Prof. Jai. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eri. Sudah aman Pak listriknya Pak? Katanya tadi ada gangguan di ini PLN-nya Pak. Ini lagi pasang ini meteran ganti, katanya harus ganti. Masya Allah. Ya. Izin Prof, lagi di Bandung apa di Dempo nih Prof? Bandung. Di Bandung, ya. Baik, silakan panitia, kita sesi foto bersama dulu sebentar. Baik. Mohon untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan mengambil foto sejenak. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih Pak Tatang atas sambutannya, dan kami menyambut Profesor Jai Mubarok. Kami meyakini dan harusnya kita semua yang ada di sini tentu sudah mengenal Prof. Jai Mubarok. Kalau nggak kenal ini harusnya tidak beredar di lingkungan industri asuransi syariah ya kalau nggak kenal Prof. Jai. Assalamualaikum Prof. Jai, izin menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang semuanya, Pak Tatang dan kawan-kawan semua sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sebenarnya di mobil tadi disiap ini batik Megamendung nih Pak Tatang, karena ada Prof. Jai. Masya Allah. Iya. Tapi baik, Bapak dan Ibu sekalian, izin tetap walaupun kita tentunya sudah mengenal Profesor Jai Mubarok,
Namun izinkan saya untuk membacakan CV singkat beliau. Nama beliau adalah sebenarnya nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Jai SE MH MAG. Nah, ini mungkin saya nggak tahu nih Prof Jai Mubarak ini dikenal sebagai Prof Jai Mubarak, mungkin karena paspor ya Prof yang mungkin harus di mana-mana. Beliau lahir di tahun 1967, muda sekali, masih baru 17 tahun, izin Prof, masih muda sekali. Tinggal di Bandung. Beliau saat ini adalah tentu aktif di Dewan Syariah Nasional, dan juga beliau adalah aktif di UIN Sunan Gunung Jati di Bandung. Kemudian pendidikan beliau adalah S1 Fakultas Syariah dari IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, S1 juga dari Fakultas Ekonomi Universitas Ars Internasional Bandung, S2-nya Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Juanda Bandung, Unida Bogor. Kemudian S2 juga Studi Islam Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan S3 beliau adalah Studi Islam Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah. Pendidikan lainnya segala macam, saya kira banyak sekali dan panjang sekali, dan ini topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah bicara tentang konversi bisnis dari konvensional ke syariah di industri asuransi syariah, di industri asuransi utamanya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, barangkali boleh kami sedikit sampaikan bahwa ini mungkin juga kita akan mendengarkan sedikit oleh-oleh dari Prof Jai. Oleh-oleh beliau pekan lalu, beliau bersama DSN dan DSN Institute hadir di Nangro Aceh Darussalam. Selisih jalan Prof ke Pulau Weh, kami ke Banda Aceh, kami ke Pulau Weh duluan, Pak Prof masih di Banda Aceh. Jadi ini selisih jalan nih kita. Saya atas nama ASI juga hadir di Nangro Aceh Darussalam. Kami langsung ke Samalanga, bertemu dengan beberapa abu di sana. Abu itu berarti apa? Kalau di sini mungkin syekhnya kali ya mungkin ya. Jadi barangkali nanti ada beberapa oleh-oleh yang bisa disampaikan oleh Prof Jai, bicara kaitannya dengan konversi bisnis dan implementasi dari konon di Aceh. Tanpa berpanjang waktu, Prof Jai sudah menyiapkan materi yang akan di-share, yang akan disampaikan kepada kita semua. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Prof Jai maksimum 30 menit Prof. Untuk itu waktu dan tepat kami persilakan. Masih mute Prof? Saya izin share screen dulu ya. Silakan Prof. Suara saya bisa didengar dengan baik, Pak Herit? Yep. Bisa ya? Oke. Terus ini bisa dilihat di layar? Baik, terima kasih. Kalau boleh di full screen Prof, supaya yang lain bisa melihat, walaupun nanti setelah ini akan kita share, tapi kalau supaya untuk membantu teman para peserta juga, kalau boleh di full screen. Baik. Terima kasih Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya muliakan Pak Erwin, Pak Betang, dan teman-teman yang lain dari AASI. Terima kasih atas forum ini. Mudah-mudahan forum ini bisa memberikan manfaat, kemaslahatan, dan kebaikan bagi kita semua. Yang saya hormati teman-teman dari Banda Aceh, saya mohon maaf tidak bisa ngecek yang hadir ya, tapi kira-kira teman-teman dari MPU, dari Dewan Syariah Aceh, dan yang sudah bersiap-siap juga nih akan membentuk Dewan Syariah Kabupaten Kota ya di Aceh. Teman-teman semuanya praktisi, akademisi, dan pelaku usaha yang hadir,
pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa slide ya tentang argumentasi kenapa konversi produk konvensional secara umum termasuk produk asuransi menjadi produk yang sesuai dengan kaidah syariah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kilas balik dulu ya untuk mengingat kembali masa lalu ya, artinya apa yang sering kita diskusikan di masa lalu itu terkait dengan riba. Ini Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan beberapa riwayat ya tentang riba. Deskripsinya ini ada yang pertama, jadi gini, ini saya kutip untuk menyampaikan pengertian riba yang diharamkan dalam Quran dan bagaimana riba pada waktu itu dipraktekkan oleh masyarakat dan kemudian diharamkan dalam Quran, gitu ya. Jadi ada beberapa bentuk yang bisa kita lihat. Ini dikutip dari Ariba wal Muamalat al-Masrafiyah, siapa? Abu Zen, saya nggak tahu bacanya, Abu Z ya, Abu Z atau nggak itu nih ya. Jadi kalau ini Ariba wal Muamalat al-Masrafiyah tim Nazari Syariah al-Islamiyah yang ditulis oleh Abdul Aziz Al-Matruk. Mungkin kita menyebutnya biasanya orang Arab itu ujungnya aja ya, Al-Matruk. Di sini dijelaskan beberapa riwayat mengenai gambaran riba pada waktu itu. Nah, ini yang pertama disampaikan oleh beliau, oleh Al-Matruk, gambaran pertama, tapi dengan beberapa penjelasan. Ada 3 penjelasan. Pertama dijelaskan oleh Mujahid, kanu fil jahiliyah yakunu lirajuli alla rajul adain fa yaqulu laka kaza au kaza tu akhir anni fa yu akhir anni. Ya. Ini belum masuk pada riba jahiliyah yang kita harapkan. Ini hanya informasi pada masa jahiliyah. Yang disebut dengan riba adalah riba utang, di mana seseorang mengatakan ini begini-begini, apabila diakhirkan membayar utang, payu akhir anhu, maka diakhirkan juga yang lainnya. Terus Qatadah mengatakan inna riba ahli jahiliyah yabiu ar-rajulu al-bai'a ila ajali musamma. Seseorang menjual sesuatu kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu. Faiza halal ajal, pada waktunya tiba, walam yakun inda sahibihi qada, tapi yang punya utang tidak mampu membayarnya, zadahu, ditambahkanlah waktunya, ditambahkanlah harganya, wa akhara anhu, dan waktunya ditambah. Jadi di sini terlihat bahwa riba, karena kalau orang punya utang 100, waktunya tidak mampu bayar, minta tambahan waktu 1 bulan, kemudian disetujui tapi dengan syarat ada tambahan misalnya 1 juta, jadi hutangnya menjadi 101. Kemudian Zaid bin Aslam mengatakan yakunu lirajuli fadludain fayatihi idza halal ajal fayaqulu taqdini au tazuduni. Lain kana indahu syai'un yakdihi qada wa illa hawalahu illa sin alati paupun. Ini enggak diteruskan, tapi kira-kira mungkin yang kita maksud lebih jelas di sini ini adalah perkataan Qatadah, di mana kalau orang punya utang tidak bisa membayar waktu, utangnya waktunya disepakati ditambah, tapi kemudian harganya ditambah. Itu adalah riba jahiliyah. Yang kedua, ini ada penjelasan dari Abu Bakar Al-Jassos
Dia mengatakan innahu ma'lumun anna ribal jahiliyati kana qardon mu'ajalan bi ziyadatin masrutoh fakanati ziyadah badalan minal ajal fa abtalahu Allah taala. Jadi dia mengatakan bahwa riba jahiliyah adalah qard, pinjaman yang disertai dengan tambahan yang disepakati, fakanat az-ziyadah badalan minal ajal. Jadi tambahan itu sebagai kompensasi dari waktu yang dilewati, fa'abtalahullahu ta'ala, maka Allah membatalkannya, artinya melarangnya. Dalam tempat yang lain dia mengatakan ariba alladzi kanat al-arabu ta'rifuhu wa taf'aluhu inna makana qardu darahim wa dananir ila ajalin bijiyadatin alamik dari mastaqrodo ala ma yataradau nabihi. Hadza kana al-muta'arrab al-masyhur bainahum walidalika qala ta'ala wa ma ataitum riba dan seterusnya. Di sini dikatakan bahwa yang disebut dengan riba adalah riba yang dikenal di kalangan masyarakat Arab dan dilakukan oleh mereka adalah meminjamkan dinar dan dirham, artinya meminjamkan uang ila ajalin sampai batas waktu tertentu dijiyadatin dengan ada kesepakatan tambahan atas dasar jumlah apa yang mereka pinjamkan dan dilakukan atas dasar sukarela, artinya tidak di bawah paksaan. Kemudian di bentuk yang ketiga, di sini dikatakan oleh Al-Fahru Ar-Razi, inna riba nasi'ah huwa alladzi kana masyhuran muta'arrafan bil jahiliyah dzalika bi'annahum kanu yadfa'unal mal, menyerahkan harta ala ayahudu kulla syahrin, dengan syarat dia akan mendapatkan bagian setiap bulan qadran muayyanan, jumlah tertentu, misalnya 1%. Wa yakunu ra'sul mal baqiyan, sementara ra'sul malnya artinya duit yang diserahkan jumlahnya harus utuh. Summa idza halal dainu talabu al-madin bi ra'sil mal. Kemudian kalau waktunya sudah tiba, maka pemilik dana akan menagih kepada kepada pengguna, fa in ta'adzaru alaihil ada, kalau dia tidak mampu mengembalikan dana itu, zadu fil haqqi wal ajal, maka disepakatilah tambahan jumlah uang berikut, disepakati pula jangka waktu. Fahadza huwa ariba alladzi kanu fil jahiliyah yata'amalun nabi. Yang di bawah juga sama, kurang lebih sama. Di sini dikatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami, wariban nasi'ah huwa alladzi kana masyhuran fil jahiliyah li'anna al-wahida minhum kana yadfa'u malahu li ghairihi ay ila ajalin alla ayyahu minhu kulla syahrin qadran muayyanan wa ra'sul mal baqin bihalihi fa idza halla talabuhu bi ra'sil mal fa in ta'adzaru alaihi ada zadahu fil haqqi wal ajal wa tasmiyatu hadzan nasi'ah ma'annahu yusaddiqu alaihi ribal fadl aidon li'anna nasi'ah hiya al-maqsudah fihi bizat wa hadza nau al-masyhur al-an bainan nas wa waqi katsiron. Jadi ini diceritakan, gambarnya sama seperti di atas, tetapi hanya menjelaskan tambahannya bahwa ini adalah riba yang dikenal pada masyarakat Arab dan hari ini masih dipraktekkan oleh masyarakat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana hukum riba? Di sini ada kitab, judulnya itu Fatawa Kibarul Ulama Al-Azhar Asy-Syarif wal Majami Al-Fiqhiyah Haula Ribal Bunuk wal Masorib. Ya, jadi kira-kira ini fatwa ulama-ulama Al-Azhar Asy-Syarif dan semacam ijma atau kesepakatan secara fikih sekitar riba bank dan keuangan. Di sini dikatakan ketika Abdul Syattar Fathullah Said, ya, dia ditanya tentang walidzalika kana min taufiqillah anta tiaha dirisalah an riba. Dia menceritakan ini di bagian awal.
Dia mengatakan tahrimu ribal bunuk al muasirah wa annahu ainur riba al muharram fi kitabillah wa sunnati rasulillah. Dia mengatakan riba yang dipraktekkan oleh bank yang dalam hukum kita disebut kredit itu adalah ainur riba, ya. Riba yang sesungguhnya atau intinya riba yang diharamkan dalam Quran dan Sunnah. Ini juga Amr bin Abdul Aziz Al-Quraisy, ya. Dia mengatakan bahwa muktamar itu sebetulnya sudah semacam ijma, ya, ajma'at ala hurmati ribal bunuk, ya. Mereka sudah mengatakan bahwa riba uang itu adalah haram. Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh Muhammad Yusri Ibrahim, ya. Ini juga sama mengatakan haram. Nah, ini juga oleh Fadilah Syekh Abdul Majid Mufti Diyar Al-Misriyah mengatakan juga sama kurang lebih bahwa hukumnya adalah haram, ya. Jadi mengatakan anna hadhil fawaid min riba alladhi haramallahu fi kitabihi al-aziz. Kemudian Hasan Ma'mun, ya, ini juga mengatakan bahwa al-faidah alati tu'ti alal amwal alati tuda fi bunuk fil bunuk haramun. Jadi tambahan atau bunga yang diberikan atas dasar harta yang disimpan, artinya uang yang disimpan itu kalau sini mungkin istilah tuda, ya, diwadiahkan, ya bahasa kita mungkin lebih pas itu disimpan, ya, disimpan di bank itu adalah haram karena wahia naun min anwa'i riba la yajuzu syar'an ahduha, yang tidak boleh mengambilnya secara syariah. Ini ada pertanyaan agak agak kurang lebih sama tetapi agak berbeda, di mana di sini ditanya bagaimana hukumnya orang bekerja di perusahaan lembaga yang sifatnya ribawi, ya. Kalau kita mungkin makanya di sini disebut al-amal fil bunuk al-ribawiyah haramun. Judulnya aja sudah begitu, bahwa bekerja di bank ribawi itu hukumnya haram. Ini disampaikan oleh Fadilatus Syekh Abdul Majid Salim. Itolakna ala anna hadza su'al wa tufidu anna riba muharramun syar'an binasil kitab wa sunnah wa bi ijma'il muslimin mubasyiratan al-a'mal allati tata'alaku biriba min kitabihi wa ghairiha i'anatu al-irtikabil muharram. Jadi dianggap kalau orang bekerja di tempat riba artinya melakukan i'anah, tolong-menolong tercapainya atau atas pekerjaan yang haram. Dia menggunakan kaidah wa kullu ma kana kadzalik fahuwa haramu syar'an. Jadi kullu ma ada ilal haram fahuwa haram. Dia analogikan dia jelaskan hadis bahwa yang diharamkan dalam riba itu bukan hanya ribanya, tetapi akilu riba wa muakilu riba katibuhu wa syahidaihi. Jadi dalam riba itu yang mendapatkan dosa bukan hanya pelaku ribanya, tetapi yang memakan harta atas dasar riba atau memberi orang lain makan atas harta yang riba, begitu juga yang menulisnya, begitu juga yang jadi saksinya atau notarisnya. Nah, ini ada lagi di sini juga ada pertanyaan hurmatul amal fil bunuk aribawiyah. Dia Fadilatus Syekh Atiyah Sokar. Dia mengatakan maklumun anna riba haramun hurmatun kabiratun wa dzalika sabitun bil Quran wa sunnah wal isma wa kullu ma yuwassalu ilal haram wa yusaidu alaihi fa huwa haram. Jadi itu menggunakan kaidah wa kullu ma yuwassalu ilal haram, setiap sesuatu yang mengantarkan kita kepada yang haram, wa yusaidu alaihi, dan membantu kita untuk mencapai kepada yang haram, itu juga adalah bahwa adalah haram. Kemudian kita lihat Qoror, ya, Muktamar Al-Islami yang kedua yang berlangsung di Mesir. Di situ dikatakan diputuskan yang substansinya adalah tentang riba itu hukumnya haram, ya. Di sini al-faidah ala jami' anwa al-qurud riba muharram la farqa dalika baina mayusama bil qardil istihlaki wa mayusama bil qardi al-intazi li anna nusus al-kitab wa sunnah bi majmu'iha qati'atan bi tahrimin nau'aini.
Jadi tidak dibedakan lagi mana yang riba qad, mana riba istighlaq, riba bisnis dan seterusnya. Semuanya adalah haram. Riba baik sedikit maupun banyak hukumnya adalah haram. Al-iqrad bir riba, meminjamkan dengan riba, muharamun. Tubihu hajatan wala darurata. La tubihu hajatan wala daruratan. Jadi riba itu baik dalam keadaan sempurna, normal, maupun dalam keadaan darurat, itu substansinya adalah tidak boleh. Jadi ini Bapak Ibu sekalian dari kitab sebut saja kitab Turos ya, sampai kalau tidak salah ini tahunnya tahun 70 berapa, tahun 1989 ya. Jadi tahun 80-an memang diskusi ini sudah ada. Nah, kemudian ini Ali Ahmad As-Salus mengatakan kalau ada orang yang mengatakan bahwa atau berfatwa bahwa bunga uang itu tidak riba, dia mengatakan hiya al-fatawa as-sazah, merupakan fatwa yang menyimpang, alati la wazna laha amamal fatawa alati sodarot an a'la al istihadi jama'i fi asrina. Substansinya dia mengatakan kalau ada orang yang mengatakan atau ulama yang mengatakan bahwa bunga uang itu tidak termasuk riba, maka itu adalah fatwa yang menyimpang, yang tidak ada tidak ada imbangannya, tidak ada wazna itu timbangan di depan fatwa yang sudah disepakati oleh ulama pada zaman kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, tahun 1927 NU pada muktamar kedua pada tahun 1927 sudah menetapkan bahwa pengambilan manfaat atas pegadaian itu hukumnya adalah haram, tapi alasannya memang ikhtiyat. Tahun 1997, 10 tahun kemudian ada muktamar lagi yang mengatakan bahwa bunga uang itu hukumnya dipersamakan dengan bunga uang yang ada di pegadaian. Tahun 1968 Majelis Tarjih memutuskan bahwa bunga bank itu adalah syubhat, dan sekarang saya lupa tahunnya, tahun 2000-an sudah memutuskan juga Majelis Tarjih itu bahwa bunga uang itu hukumnya haram. Pada tahun 2003 Komisi Fatwa menetapkan bahwa bunga uang itu termasuk haram karena termasuk riba yang diharamkan dalam Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau riba itu haram, solusinya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan sebuah hadis tentang Bilal yang menjamu Rasulullah dengan kurma yang bagus, namanya kurma barni. Ini kadang-kadang nyebutnya orang barni, kadang-kadang burni ya. Kurma barni. Kemudian karena dijamu dengan kurma yang bagus, dan Rasulullah tahu bahwa Bilal bukan orang kaya, sehingga nanya, min aina hadza, ini dari mana? Kemudian Bilal menjawab, min tamarin kana indana rodiun fabi'tu minhu so'aini biso'in limat aman Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kami punya kurma rudi, 2 sok ditukar dengan kurma yang bagus, kurma barni, 1 sok, dalam rangka menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan awah ainu riba la taf'al. Itu termasuk perbuatan riba, la taf'al, jangan lakukan. Walakin idza aradta an tashtariya at-tamar, tapi jika engkau ingin menjamu saya, kira-kira begitu ya, dengan kurma yang bagus, fabihu bibai'in akharin, saya menerjemahkan lakukan jual beli mutlak ya. Jual beli mutlak itu artinya kurma yang 2 sok tadi, kurma rudi atau rodi ya, ditukar dengan uang, summastarihi, kemudian dengan uang itu kamu membeli kurma yang bagus, sehingga dia terhindar dari riba gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk menghindari riba ya, sebetulnya lakukanlah jual beli. Meskipun kalau melakukan jual beli dengan niat yang salah, seringkali disebut dengan
helah ribawiyah. Jadi ahdu riba bitorikil buyu gitu ya. Jadi hati-hati juga dalam transaksi karena di situ ada aspek niat yang harus kita jaga. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat yang kedua, karena besarannya adalah, kenapa ini saya jelaskan, kalau akad atau transaksi yang mengandung riba dan goror, itu substansinya atau pada hakikatnya adalah akadnya tidak pernah ada secara hukum, karena dia melanggar aturan, di mana dalam transaksi itu tidak boleh ada goror, ada riba, ada goror, ada maisir, dan doror. Itu substansinya begitu. Tapi tentu ada rinciannya. Nah, tadi yang saya jelaskan adalah, kenapa saya menjelaskan riba? Karena substansinya bank syariah lahir, atau lembaga keuangan syariah lahir, semangatnya adalah ingin menghindari riba. Nah, sekarang yang kedua, karena yang tidak boleh adalah goror, maka saya mengutip Mi'yar Syar'i nomor 31. Jadi ada 4 kaidah tentang goror yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa goror yang memengaruhi keabsahan akad hanyalah goror kasir atau goror fahish. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari segi ilmu fikih, goror itu ada yang membedakannya menjadi 2. Ada goror kasir dan goror qalil, atau goror fahish dan goror yasir. Ada juga yang membedakannya menjadi 3, yaitu goror fahish, goror mutawasit, dan goror yasir. Ada juga yang membedakannya menjadi 2, yaitu goror ma'fu dan goror ghair ma'fu. Nah, yang pertama, yang memengaruhi akad itu hanyalah goror kasir atau goror fahish. Sementara goror qalil dan goror mutawasit itu tidak memengaruhi keabsahan akad. Ya. Yang kedua, goror kasir hanya memengaruhi keabsahan akad yang termasuk akad tijaroh. Di antaranya akad jual beli, akad sewa, akad kerjasama usaha. Sementara goror kasir atau goror fahish tidak memengaruhi keabsahan akad yang termasuk dalam domain akad tabaru. Jadi kalau akad tabaru itu boleh goror, sementara selain akad tabaru, akad muawadat atau akad bisnis itu tidak boleh mengandung goror kasir. Yang ketiga, goror kasir hanya memengaruhi keabsahan akad yang termasuk akad tijaroh yang objeknya bersifat asolah, objek inti. Sementara goror dari segi objeknya dibolehkan jika objek akadnya bersifat tabaiyah atau ikutan atau komplementer. Kalau dalam kitab fikih, contohnya misalnya kita dilarang jual beli buah yang belum layak panen, karena buah yang belum layak panen itu menjadi objek inti. Tetapi kalau kita beli pohonnya, kemudian buahnya ke bawah, itu boleh. Karena objek intinya bukan buahnya, tetapi adalah pohonnya. Ya. Kemudian yang keempat, dalam keadaan terpaksa, yang termasuk al-hajjah masak, dalam tanda kutip darurat, akad yang goror itu dibolehkan. Jadi ini ketentuan yang berbeda, meskipun secara fikih tentu saja ada kaul ya, ada aqwal yang biasa berbeda. Tetapi dari literatur yang kita temukan, yang kami temukan di DSN, kalau dalam akad riba sama sekali tidak boleh meskipun dalam keadaan al-hajjah, sementara dalam terkait akad yang goror, kalau dalam kondisi al-hajjah, dia sifatnya dibolehkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, terkait dengan rencana praktek di konversi ya, mengubah dari perjanjian yang awalnya konvensional menjadi perjanjian yang syariah, itu istilahnya adalah konversi. Sebagaimana Bank Aceh diubah dari bank konvensional menjadi bank syariah meskipun sudah memiliki UUS ya sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat peran pihak terkait. Misalnya di Indonesia itu sebetulnya ini mohon maaf kalau gambarnya tidak sempurna. Kalau kita lihat keinginan kita ya supaya di Aceh itu bisa jalan, pertama yang harus kita pikirkan adalah infrastruktur, artinya peraturan perundang-undangan terkait ya.
kemudian sumber daya insani, SDM yang memadai, sumber daya modal, teknologi, dan sumber daya pasar. Ini mohon maaf kalau nanti ada yang kurang pas, karena saya memandang ini sesuatu yang biasa saja. Yang pertama ada DSN MUI ya. DSN MUI itu melahirkan fatwa, kemudian diadopsi oleh OJK menjadi peraturan OJK atau surat edaran OJK gitu ya. Nah, kemudian dalam hal pelaksananya di industri, maka DSN memiliki organ atau kalau dulu istilahnya kepanjangan tangan yang namanya DPS yang punya produk namanya opini. Terkait dengan tugas pengawasan di industri syariah, tentu opini ini harus didasarkan atas fatwa dan POJK atau SEOJK. Nah, sementara di sebelah kanan itu ada fungsi asosiasi, ada industri. Industri itu biasanya lebih berkutat pada produk usaha atau aktivitas usaha. Nah, kemudian bagaimana asosiasi ini memfasilitasi kegiatan-kegiatan silaturahim antara OJK antara industri dengan OJK dengan DSN, atau juga mungkin mempertemukan DPS agar produk yang diharapkan akan dijual itu atau dipasarkan di publik itu mendapatkan dukungan yang sinergi ya antara antara fatwa, antara aturan dengan opini, kemudian saling melengkapi. Kita tahu untuk khas Aceh MUI-nya namanya MPU dan di sana sudah ada DSA ya, Dewan Syariah Aceh, dan sebentar lagi juga akan muncul DSK, Dewan Syariah Kabupaten Kota, di mana mereka punya peran berdasarkan konun untuk ikut memperoleh informasi terkait dengan ketaatan industri kepada syariah. Tentu ini pun sebagai sesuatu yang baru yang harus kita tempatkan secara proporsional agar beriring dan berjalan secara bersama-sama dalam rangka mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh. Ini Pak Erin, mohon maaf kok macet ya. Baik, barangkali bisa dibantu. Ini tinggal satu slide terakhir ya, Prof. Ya, ini udah muncul lagi. Ya. Jadi terakhir slide dari saya, pertama saya ingin mengatakan bahwa konversi merupakan niat baik dari Kanun Aceh tentang LKS ya. Dan ini merupakan bukti nyata dari political will pemerintah Aceh, pemerintah setempat yang perlu didukung dengan SDI, yaitu pelaku usaha, DSN atau DPS, MPU atau DSA, dan OJK yang memadai. Jadi kita memerlukan SDM yang memadai dari segi komitmen, artinya komitmen untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah demi terwujudnya kesejahteraan yang kita harapkan bersama. Kemudian ada integritas, artinya orang punya keterikatan keterikatan dengan nilai yang kita yakini sebagai sesuatu yang benar atau jujur ya, bahasa lainnya. Kemudian kompeten, artinya kita butuh orang yang memiliki komitmen, memiliki integritas dan kompeten. Kemudian ada infrastruktur yang cukup yang diperlukan, baik fatwa maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Kanun Aceh, dan perusahaan serta pasar yang memadai. Artinya ada SDI-nya, ada peraturannya, ada SDM yang memiliki komitmen, integritas dan kompeten, kemudian ada perusahaannya, terus ada pasarnya. Perda Aceh diharapkan menyediakan Pemda Aceh, diharapkan menyediakan dana yang cukup untuk menyiapkan SDI pengawas syariah, tentu bekerja sama dengan DSN Institute yang selama ini sudah berjalan. SDI pelaku usaha kerjasama dengan AASI melalui pelatihan dan sertifikasi profesi, melalui LSPMUI untuk DPS dan melalui AASI untuk pelaku usaha. Semua pihak, Pemda Aceh, MPU dan DSA, OJK, DSN MUI dan perusahaan harus bersinergi untuk menumbuhkan komitmen dan kompetensi pelaku pasar agar tidak kembali kepada produk usaha yang konvensional
yang menyalahi fatwa dan kanun Aceh tentang LKS. Sinergi dan koordinasi sangat diperlukan untuk mewujudkan ruh kanun LKS, yaitu terbentuknya masyarakat yang sejahtera dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan semua ikhtiar kita untuk meningkatkan peran ekonomi syariah dalam membangun kesejahteraan bangsa Indonesia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Statement terakhir kalimat terakhir itu kita aminkan. Semoga doa kita bersama bahwa tujuannya daripada pengembangan ekonomi syariah ini tentunya adalah demi membangun kesejahteraan bangsa Indonesia dan tentunya memberikan keberkahan buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, kami memberi kesempatan apabila ada yang ingin ditanyakan, ingin diperdalam dari pemaparan yang disampaikan oleh Prof. Jai Mubarok. Dan sambil menantikan nih Prof, ini ada beberapa hal catatan yang menarik nih yang tadi disampaikan oleh Prof, yang mungkin juga menjadi pembuka atau self reminder buat kita semua, terutamanya buat Al-Fakir, saya sendiri. Yang pertama tadi bahwa ternyata riba itu tidak ada alasan ya, walaupun dalam keadaan darurat pun tetap tidak boleh ya. Ini menjadi ini nih, kan selama ini bahasa yang ya berkelit atau ibaratnya yang ngeles.com gitu ya. Ini jadinya ya karena darurat dan keterpaksaan dan segala macam gitu ya. Ini ternyata dari ininya apa yang disampaikan oleh Prof ternyata tidak boleh. Baik, ini tadi disampaikan bahwa terima kasih, ini sudah hadir beberapa teman dari Aceh, Prof Jai yang sudah hadir, dan sebagai catatan, sebagai informasi juga buat Prof Jai, sebagaimana paparan kami sebelumnya atau kami sampaikan secara terpisah, ini bahwa izin Prof kalau boleh layarnya di off-kan dulu, sharingnya biar ya, teman-teman bisa lebih melihat dengan lebih sempurna. Sudah ya? Masih Prof. And screen coba. Share ya? Oke. Baik, terima kasih. Baik, Prof. Baik, sambil menantikan pertanyaan dari rekan-rekan, kelihatannya entah sungkan atau memang sudah sangat paham. Ada satu pertanyaan yang ingin saya lontarkan dan memancing tanggapan buat rekan-rekan semua. Ini kita ketahui bahwa katakanlah kita bicara di sini adalah asuransi syariah atau bank syariah, ini semua masuk ke dalam bab muamalah. Ini kalau kita meyakini kalau katakanlah kalau sholat, puasa ini kan tanda petik tidak boleh dipaksakan nih Prof. Nah kalau di muamalah ini sebenarnya gimana nih Prof? Ini kan bab muamalah nih, boleh gak sih kita maksa orang untuk melakukan sesuatu? Ini kan karena babnya bab muamalah nih, tanda petik ya, tanda petik dengan adanya konun, utamanya di konun 11 tahun 2018, bahwa semua yang ada lembaga keuangan syariah itu artinya lembaga konvensional itu harus dikonversi menjadi lembaga keuangan syariah. Tanda petik ada keterpaksaan secara hukum bahwa orang Aceh, warga Aceh yang tinggal di Aceh, bertransaksi di Aceh menggunakan lembaga keuangan syariah. Monggo, Prof. Baik, Pak Irin, suara saya bisa didengar ya, yang baik. Jadi kalau kita bicara teori akad ya, dalam ilmu syariah, salah satu syarat akad itu adalah ghair mukroh ya. Jadi akad itu menjadi tidak sah kalau dilakukan di bawah paksaan, di bawah ancaman. Itu pun ada semacam kriterianya ya, kalau kita baca di beberapa literatur. Jadi harus ada keyakinan bahwa pihak yang memaksa itu bisa mewujudkan, merealisasikan apa yang ia paksakan gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita berkeyakinan tidak mampu mewujudkan, pemaksa tidak mampu mewujudkan apa yang dipaksakan, itu tidak termasuk pada bab ikroh ya, bab mukroh, atau dalam bahasa perdatanya namanya onreh matekdat. Nah, sebetulnya dalam akad muamalah maliyah pun ada beberapa yang boleh dipaksa. Misalnya kita mengenal akad iz'an.
al-uqud al-is'an. Ini mungkin secara fikih boleh dikembangkan oleh teman-teman lebih lanjut. Uqud is'an itu adalah akad-akad yang di bawah paksaan karena ketentuan pengadilan atau ketentuan negara. Misalnya kalau orang menimbun barang, padahal barang itu dibutuhkan oleh publik, itu boleh dibeli paksa. Tapi yang menentukan adalah atas keputusan hakim atau keputusan negara, artinya undang-undang. Jadi sebetulnya dipaksa oleh undang-undang itu boleh, Pak. Jadi karena pemerintah itu punya hak untuk memaksa, gitu. Sebenarnya termasuk dalam hal muamalah maliyah. Oleh karena itu maka jauh lebih penting dari persoalan memaksa dan tidak memaksa sebetulnya bagaimana menumbuhkan komitmen secara kultural di lingkungan masyarakat Aceh bahwa transaksi yang dilakukan oleh kita terkait dengan kehartaan atau amwal atau kebendaan itu adalah transaksi yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menurut saya harus ditumbuhkan. Jadi bukan sekedar mengandalkan daya paksa peraturan, tetapi kulturalnya tidak terbangun. Itu yang menurut saya penting. Yang kedua, kita harus memfasilitasi agar kita memiliki SDM yang cukup untuk mengembangkan produk ini, gitu Pak Erwin. Sebab kalau bisa jadi mereka tidak mau itu karena belum paham, karena belum tahu gitu ya. Toh kalau sudah paham dan tahu produk itu kan pada akhirnya dari segi produk sama saja, yang beda kan skemanya, kan gitu ya. Jadi kita memang perlu mengenalkan apa bedanya konsep antara transfer of risk dengan share of risk misalnya. Kemudian kenapa di Timur Tengah kemudian dikenalkan akad namanya takafuli ya, meskipun di Indonesia jarang dipakai karena itu menjadi merek perusahaan gitu. Atau akad tadomun gitu, dan itu kita bisa lihat dia memang juga berkembang dalam keputusan-keputusan internasional ulama di berbagai dunia, termasuk di literatur-literatur yang kita baca. Jadi skema asuransi tentu memang ijtihadnya tidak sama karena ini memang ijtihadi, meskipun perbedaan antara transfer of risk dengan share of risk pada saat share of risk pun setidak-tidaknya yang saya dapatkan ada dua skema kan ya. Kalau Taqi Usmani misalnya untuk tempat duduknya itu ada wakafnya, di atasnya adalah dana tabaru, sehingga di situ ada yang bertanggung jawab, ada nazir lah ya Pak Herwin ya. Sehingga ada yang bertindak untuk dan atas nama dana tabaru kan gitu ya. Sebab dana tabaru ini kan dana milik peserta, bila perusahaannya bermasalah kemudian dapat dipindahkan. Nah, yang berhak memindahkan itu antara lain adalah nazir, kalau dia badan hukumnya wakaf misalnya seperti itu. Nah, ini kalau kita ikut pada ide Taqi Usmani. Tapi kalau di kita kebetulan tabarufan itu milik peserta secara kolektif, kita tidak mendudukannya sebagai dana tabaru, tetapi tetap saja harus ada pihak yang menurut undang-undang atau menurut peraturan yang bisa berbuat untuk dan atas nama dana tabaru, yang itu milik peserta secara kolektif. Karena substansinya kalau perusahaannya bermasalah, belum tentu dana tabarunya bermasalah. Artinya bisa jadi perusahaannya ditutup, tapi dana tabarunya bisa dipindahkan kepada perusahaan lain, sebagaimana teman-teman yang bekerja di satu perusahaan misalnya, pindah, kemudian dana pensiunnya juga dipindahkan kan ya, Pak Erwin ya, ke tempat lain. Itu ada potensi seperti itu. Mungkin itu saja dulu Pak Erwin, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Cai. Saya juga masih ada pertanyaan, tapi ini ada pertanyaan dari peserta. Ini ada pertanyaan dari Pak Nur Ali nih. Kelihatan nih kangen sekali sama Pak Nur Ali nih, Pak. Beliau ketemu. Waalaikumsalam Pak Nur Ali. Ini Waalaikumsalam, Prof. Dulu sering ketemu, sekarang mungkin agak jauh nih ya, jadi beda ini. Silakan mungkin Pak Nur Ali, silakan ditanyakan langsung. Ada Prof. Jai di sini, silakan. Ya, Assalamualaikum Prof. Itu izin bertanya mungkin terkait tadi kan sudah jelaskan masalah mekanisme secara syariah Ibu ya Prof ya. Mungkin intinya secara mekanisme konversinya terkait bisnis ini seperti apa gitu Prof, dari sisi syariahnya gitu. Mungkin kalau dari segi teknis mungkin kan mengacu ke regulasi lah ya, pasti dengan yang regulasi yang sudah ada. Mungkin dari segi syariahnya terkait portofolio yang sudah ada, apakah ada perlu tahapan-tahapan secara syariah atau seperti apa Prof? Mungkin
secara mekanismenya gitu mungkin yang harus disiapkan terutama pada saat perusahaan nanti akan mau konversi ataupun melakukan transfer portofolionya lah dari yang portofolio syariah yang sudah ada gitu, Prof. Kurang lebih seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Langsung Pak Erwin. Monggo, Prof. Atau kalau saya sedikit menambahkan, Prof, bahwa kalau yang dimaksud atau pertanyaan dari Pak Nurali kelihatannya adalah bagaimana pengalihan portofolio dari konvensional ke syariah. Kalau saya tidak salah catat, salah baca ya, karena ini pertanyaannya adalah konversi ke syariah. Nah ini kalau berdasarkan peraturan perundangan, maka ada wakil, tanda petik yang tadi Prof sampaikan, ada wakil. Dalam hal ini adalah komisaris independen kalau di perusahaan. Karena komisaris independen itu bukan mewakili perusahaan, tetapi mewakili pemegang polis. Nah dalam hal ini pemegang polis kan berarti kan peserta. Walaupun sebenarnya wawalam, apakah memang benar-benar beliau-beliau itu adalah benar-benar mewakili pemegang saham, saya sangat khawatir kalau seandainya komisaris independen yang ada di perusahaan-perusahaan yang punya unit syariah, jangan-jangan tidak paham sama sekali tentang syariah. Karena komisaris independen itu diujinya di konvensional. Saya khawatir sekali nih, Prof. Tapi nggak apa-apa, ini anggap aja mereka juga mewakili peserta karena sesuai dengan POJK-nya mereka itu adalah mewakili pemegang polis. Itu barangkali, Prof, silakan kalau dari aspek kesariannya bagaimana, Prof? Baik, terima kasih Pak Erwin, Pak Ali ya. Ini udah lama nih tidak ada suo. Biasanya selalu kontak ya karena kita hampir 2 kali dalam sebulan biasanya rapat. Yang pertama mekanisme konversi, karena di Aceh itu punya pengalaman konversi Pak Ali, dan kita juga kebetulan punya fatwa juga tentang konversi. Kalau nggak salah nomornya itu fatwa nomor 136 ya, tentang konversi, tetapi memang isinya itu adalah konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Itu saja bisa dilakukan Pak. Itu artinya bank yang lebih rumit bisa dilakukan ya Pak Erwin ya. Artinya Aceh, NTB itu adalah contoh bagi kita secara empirik sebagai istilahnya itu tempat kita berkaca untuk melihat bagaimana konversi dari konven ke syariah itu bisa berjalan. Tentu dengan berbagai dinamikanya ya Pak Erwin, karena saya tahu misalnya kalau dia satu-satu diubah kemudian akan notaris baru, APHT baru, cukup rumit lah di dalam. Tetapi dengan niat baik dari semua pihak, kenyataannya toh bisa jalan gitu ya, bisa terbentuk gitu. Artinya sekarang Bank Aceh sudah berdiri sebagai Bank Umum Syariah, Bank NTB juga sudah berdiri sebagai Bank Umum Syariah. Sekarang ada bank-bank lain yang sedang berproses ya untuk mengikuti jejak Bank Aceh dan Bank NTB. Kalau saya sih mencoba menduga dulu untuk menjawab pertanyaan ini, sebetulnya kan kontribusi yang diterima oleh peserta, ya itu kan kalau di konven secara 100% itu milik perusahaan ya Pak Erwin ya. Nah kemudian dana itu tentu tidak digunakan semua, artinya dana disisakan untuk mitigasi risiko jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan, kemudian ada kewajiban untuk membayar. Nah, maka pada saat konversi, itu saran saya, perusahaan yang awalnya konven itu menjadi syariah, maka dia harus menghitung dari sudut risiko, kira-kira yang layak menurut hitung-hitungan baik secara aktuaris maupun secara yang lain, yang disiapkan dengan profil peserta seperti ini, maka dia harus menyiapkan dana tabaru itu berapa yang awalnya itu milik perusahaan gitu Pak Erwin. Ya, kalau itu dia memang mengubah dari yang konven ke syariah, kan beda nanti dengan yang baru ya. Artinya awalnya dia konven kemudian menjadi syariah. Kalau memang tidak material bisa jadi dihabiskan gitu ya Pak Erwin. Kemudian dia berjalan dengan produk yang baru yang sesuai dengan syariah. Tetapi kalau material bersifat materialitas, artinya jangka panjang dan signifikan nilainya, maka menurut saya caranya seperti tadi. Jadi ada mekanisme tadi kalau di dana apa namanya, di dana tabaru itu kan ada semacam wakil, tadi istilahnya ada komisaris independen dari Pak Herwin itu
ya harusnya kalau berdasarkan peraturan mereka mewakili para pemegang polis yang berkontrak atas nama peserta secara kolektif itu adalah komisaris yang mewakili mereka gitu. Itu rasanya lebih mudah dari sudut dokumen, Pak Ali ya. Makanya saya bilang kalau bank aja yang rumit, ada APHT macam-macam bisa dilakukan, harusnya asuransi juga bisa dilakukan. Saya tidak menyebut asuransi lebih mudah, tidak. Tapi artinya sama-sama susah, cuma mungkin yang satu sudah bisa kita lakukan, yang ini insya Allah juga bisa kita lakukan. Gitu. Itu pikiran saya seperti itu. Yang kedua, terkait dengan pernyataan dari Pak Erwin, ya memang kita juga kan kita tidak mulai dari menyiapkan SDM dulu, kemudian baru menjalankan industri ya Pak Erwin ya. Tetapi kan kita semuanya sambil jalan, SDM-nya kita siapkan, industrinya juga jalan. Sebab kenyataannya kita tidak pernah menyediakan SDM kalau industrinya nggak ada, kan gitu ya. Jadi ya inilah tantangannya Pak Erwin. Justru pada saat ini memang ada kurang-kurangnya. Antara lain disebabkan oleh kualitas SDM kita yang memang kita membentuknya itu sambil jalan, bukan membentuk siap dulu baru menjalankan perusahaannya. Jadi kita optimis lah, semua kita bismillah, niat bersama-sama. Semuanya berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah, tegakkan integritas, bentuk kompetensi, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Erwin. Baik, terima kasih Prof. Izin Prof, kalau di Bandung asar jam berapa Prof? Ini udah mulai ngaji nih. Udah mulai ngaji. Baik, saya ada satu pertanyaan lagi nih dari Aceh. Jadi dari Pak Yudi Setiawan, barangkali boleh singkat Pak Yudi, silakan Pak, monggo Pak. Ya, baik, makasih Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, baik karena waktu, saya dari JMA Syariah, kebetulan saya ditugaskan di Aceh beberapa saat ini. Ada beberapa yang perlu saya koordinasikan hari ini, Pak Erwin. Salah satu dampak dari kanun di Aceh itu, ya bagi kita industri insuran itu. Banyak portofolio insuran yang lalu yang konven itu dipermasalahan buat masyarakat gitu ya, itu satu. Bagaimana dia ngurus klaimnya gitu ya. Nah, ini mungkin peran terutama asosiasi bagaimana bisa membantu kondisi seperti ini. Walaupun sebetulnya masyarakat asuransi syariahnya siap membantu, tapi fenomena ini banyak saya lihat di sekitar Aceh gitu ya, terutama baik itu asuransi jiwa maupun asuransi kerugian syariah gitu ya. Baik, alhamdulillah memang ya kita di Aceh ini sudah punya aturan kanun ya, walaupun dalam fenomenanya sebetulnya kita masyarakat di sini itu belum paham itu istilahnya ya, khususnya masalah itu ekonomi Islam kan gitu kan. Jadi sepertinya kegiatan transliterasi ya sangat perlu untuk segera kita lakukan di Aceh. Nah di sini mungkin kami ya teman-teman di Aceh terutama praktisi insuran ya peran asosiasi dan juga DSN bagaimana bisa mensinergikan dengan kanun yang ada di Aceh saat ini. Itu mungkin yang jelas-jelas nyata hari ini ya. Tapi juga banyak masalah, terutama masalah knowledge masyarakat, terutama tentang ekonomi syariah. Terus kemudian begini, ya kan hampir semua insuran yang ada di Aceh yang syariah, apabila kita kemarin sudah koordinasi ya, soalnya kita akan buat pengurus. Semua head office itu ada di Jakarta, Pak, gitu ya. Semua itu ada. Kami hanya eksekutor ya dari semua kebijakan yang ada di kantor pusat kita masing-masing, gitu ya. Apa tujuannya? Nah, di sini ya kita perlu ya dukungan ya dalam rangka bagaimana bisa mensukseskan kanun syariah di Aceh, terutama untuk industri kita. Ya. Di sini kita perlu dukungan ya terutama di asosiasi pusat ya, dan juga DSN bagaimana bisa mengajak sebuah perusahaan berpartisipasi ya dalam rangka kita merasakan kanun, tidak semata-mata dalam tanda kutip bisnis oriented gitu ya. Ada hal-hal yang non bisnis yang harus kita lakukan di Aceh terutama gitu ya. Makanya terus terang kami butuh dukungan ya, terutama dukungan dari ya teman-teman ya dari dewan dari asosiasi, terutama dari DSN di pusat gitu ya, sehingga kami pun bisa melaksanakan kanun ini sesuai dengan
tugas kita masing-masing dalam arti insuransi syariah. Mungkin demikian Pak Erwin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Silakan Prof kalau ingin ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Yudi. Salam kenal. Saya Jaif. Pekan lalu ke Banda Aceh Pak, sempat ke Sabang juga. Alhamdulillah pertama kali bisa ke Sabang, meskipun anginnya gede. Yang pertama itulah problemnya Pak, karena memang literasi di kita itu secara nasional pun itu kan baru 10% ya Pak Erwin ya. Kalau nggak salah ya, angka literasi dari OJK itu, yang ekonomi syariah itu kan baru 10% kalau nggak salah. Kalau asuransi hanya 2,51% Pak. Masya Allah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah 2,51 Pak. Jadi memang pekerjaannya masih berat Pak untuk literasi, dan memang tadi betul keinginan Pak Yudi, kita coba bersinergi ya nanti dari DSN, MPU, DSA, DSK ya. So di Aceh ini kan khas ya, ada Majelis Permusyawaratan Ulama, ada Dewan Syariah Aceh, ada Dewan Syariah Kabupaten Kota. Nanti ini juga tadi saya lihat di chat juga ada baru pembentukan Dewan Syariah Kota ya, Kota Banda Aceh ya. Alhamdulillah, artinya kan sudah bergerak sedemikian rupa. Nanti kita bersinergi Pak untuk pencerahan ya, untuk melakukan literasi, menumbuhkan kesadaran agar kita bisa memahami dan menjalankan ekonomi syariah secara benar dan baik. Itu harapan saya, tapi yang sering kali saya berulang-ulang, karena memang tadi apalagi kalau data dari Pak Herwin, ini terima kasih juga nih saya dapat informasi baru, karena di otak saya itu masih 10% Pak Herwin. Ternyata di asuransi lebih ini ya, lebih rendah, bukan lebih rendah lagi, lebih terjun lagi, baru 2,5 ya, 2,5%. Ini pekerjaan sendiri. Kemudian saya komen juga, ini mohon maaf sudah adzan ya di sini. Syariah bersifat mandatori di Aceh itu memang berdasarkan konon ya Pak Herwin ya, konon LKF. Jadi kemudian head office yang di Jakarta ya tolong dikoordinasikan juga oleh Pak Herwin, Pak Tatang, bagaimana ini bisa berjalan. Mungkin dari saya cukup Pak. Baik, singkat sebagai penutup Prof, insya Allah ini kali permintaan Pak Yudi, jadi insya Allah kami tanggal 21 sampai 23 Juli akan datang, kami akan membawa direksi perusahaan dari Jakarta untuk beraudiensi langsung dengan pemerintah Aceh, dengan Wali Nangro, dengan DSA, sehingga mereka bisa mendengarkan secara langsung apa sih yang ada di Aceh. Jangan cuma tadi Pak Yudi kayaknya curhat sekalian, curcol malah ya. Ini jangan cuma target doang, Aceh harus segini, ternyata di Jakarta nggak pernah, jangan tahu, belum pernah ke Aceh gitu. Alhamdulillah juga sama Prof. Saya 2 kali ke Aceh, tapi baru kemarin sempat ke kilometer 0, alhamdulillah bagus, dan memang itu ada satu yang bisa menjadi daya tarik tersendiri. Prof, mohon izin Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu juga dan sudah azan kelihatannya di Bandung, di Jakarta mungkin masih ada 4 menit lagi. Izin saya mengakhiri bincang fatwa sesi keempat kita, bicara tentang konversi bisnis dari konvensional ke syariah di industri asuransi. Terima kasih Prof. Jai Mubarok, Pak Tatang Nur Hidayat, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Atas nama Sekretariat Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, saya Erwin Nukman, mohon maaf apabila dalam penyampaian, dalam penerimaan kami, dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang pas, kurang pantas dalam kegiatan ini. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan hanya kepada Allah Azza wa Jalla saya menampun atas segala khilaf yang terjadi. Kepada Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih Erwin, Prof. Jai. Pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Jai. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian, sambil masih di sini, mohon disampaikan informasi awal kepada direksi Bapak dan Ibu sekalian di masing-masing perusahaan. Insya Allah ASI akan mengadakan CEO Gathering. Ini kegiatan member gathering yang kita tujukan hanya kepada direksi perusahaan untuk hadir di Aceh 21 sampai dengan 23 Juli yang akan datang. Itu dengan salah satu agendanya adalah audiensi langsung dengan Wali Nangro, dengan DSA, dengan MPU, dengan Dinas Syariat Islam, dan elemen-elemen yang ada di Aceh. Gubernur, mudah-mudahan pada saat kita nanti hadir di Juli itu mungkin sudah gubernur baru ya Pak Yudi atau Pak Suhat ya? Ya, udah PLT Pak. Sudah PLT ya nanti ya, insya Allah ya. Dan insya Allah beliau dari Jakarta kalau saya tidak salah, tapi insya Allah nanti mudah-mudahan sudah ini baru. Jadi itu saja, nanti informasi lengkapnya akan kami sampaikan secara tertulis. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih semuanya.
Pamit. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Pak Erwin. Terima kasih. Dinlip.